Aku buat miskin 7 turunan manajer sombong yang sudah menghinaku. Nikmati saja nasibmu sekarang dasar bos sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Dulu dia yang congkak, sekarang tunduk di bawah kakiku. Ini bukan dendam, ini pembalasan untuk harga diriku yang diinjak-injak. Manajer sok hebat itu, sekarang dia bahkan tak mampu bayar cicilan. Tekan tombol like kalau kamu tim, yang diremehkan akan bangkit. Tag temanmu yang harus nonton ini biar sadar jangan pernah anggap rendah orang lain. Jangan lupa subscribe, karena kisah selanjutnya lebih panas dari ini. Like kalau kamu juga pernah diremehkan oleh orang sombong. Komen, apa yang akan kamu lakukan kalau dihina habis-habisan seperti aku? Subscribe sekarang, karena pembalasan elegan dan menyakitkan baru saja dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Langit pagi itu tampak kelabu. Gerimis mengguyur pelataran parkir kantor dengan deras, seolah ikut menggambarkan isi hatiku. Dengan langkah terburu-buru dan sepatu yang basah, aku berlari kecil memasuki gedung kantor. Jam di ponselku menunjukkan pukul 8.05, 5 menit lewat dari jam masuk kantor. Jantungku berdebar kencang, bukan karena lelah, tapi karena aku tahu siapa yang akan berdiri di ambang pintu ruangannya dengan tangan bersedekap dan sorot mata penuh kebencian. Naira! Suara keras itu langsung menyambar telingaku ketika aku belum sempat duduk. Seketika, suasana di ruangan sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku menoleh pelan. Di ambang pintu ruangannya yang berdinding kaca, berdirilah seorang pria bertubuh tinggi dengan jas hitam elegan dan dasi merah menyala. Pak Dimas. Manajer marketing yang terkenal bukan hanya karena kehebatannya menjual, tapi juga karena kelicinan dan kesombongannya. Aku menunduk, menggenggam map laporan yang semalam ku selesaikan hingga dini hari. Laporan tentang analisa produk baru itu kubuat dengan sangat detail, berharap mendapat pujian, atau setidaknya tidak dicaci. Tapi Pak Dimas bukan tipe orang yang tahu menghargai kerja keras. Ia hanya menghormati siapa yang bersikap menjilat dan tunduk padanya. Dan aku, Naira, karyawan kontrak biasa yang tak pandai bermulut manis, selalu menjadi sasaran empuknya. Kamu pikir ini pasar malam? Masuk seenaknya? Bentaknya saat aku mencoba menjelaskan. Maaf, Pak, tadi jalanan macet karena genangan air. Alasan? Teriaknya sambil membanting telapak tangan ke meja. Kamu itu karyawan kontrak, paham? Bukan staf tetap. Gaji kamu dari mana? Hah? Dari saya. Setiap kata umpatan itu seperti tamparan panas di wajahku. Aku tahu, di belakangku, rekan-rekan kerja lain hanya bisa menunduk. Tidak ada yang berani melawan. Semua takut karirnya hancur. Dan aku bahkan tak punya karir untuk dihancurkan. Aku hanya butiran kecil di dalam sistem yang besar, yang kapanpun bisa dibuang begitu saja. Kalau kamu nggak bisa jaga disiplin, kamu keluar aja. Jangan nambah beban perusahaan. Lanjutnya dengan nada merendahkan. Dengan gemetar, aku menaruh laporan di mejanya. Ini laporan analisa pemasaran yang Bapak minta semalam. Namun, tanpa melihat isinya, ia langsung menyambar map itu dan melemparkannya ke lantai. Kamu pikir laporan murahan kayak gini bisa bantu perusahaan? Nggak usah sok kerja keras. Kamu tuh nggak berbakat. Wajah pas-pasan, otak pas-pasan,
mental juga lemah. Kamu nggak akan pernah jadi apa-apa, Naira. Suasana benar-benar senyap. Aku bisa merasakan pipiku memanas, bukan hanya karena malu, tapi karena luka dalam yang tercabik oleh kata-katanya. Aku menunduk, memungut map laporan dari lantai tanpa berkata apapun. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tahu, menjawab hanya akan membuat keadaanku semakin buruk. Saat aku berbalik dan melangkah keluar, aku sempat menatap cermin kecil yang tergantung di lorong. Di sana, kulihat wajahku, letih, namun mataku memancarkan sesuatu yang berbeda. Tersakiti, dan berjanji. Di dalam hatiku, aku bersumpah, suatu hari, aku akan buktikan bahwa aku bukan karyawan murahan seperti yang kau bilang. Aku akan bangkit, dan aku akan membuatmu jatuh. Tidak hanya kamu, tapi seluruh keturunanmu akan tahu rasa. Aku akan buat kamu miskin 7 turunan. Tunggu saja, Pak Dimas. Tunggu aku di puncak, ketika kamu sudah berada di dasar paling bawah. Hari itu menjadi titik balik hidupku. Hari ketika hinaan tak lagi melukai, tapi menjadi bahan bakar dendam yang membara. Dan dendam itu akan kubayar lunas. Langkah kakiku terasa berat saat keluar dari ruangan Pak Dimas. Lantai kantor yang biasa kupijak dengan percaya diri kini seolah jadi jalan hinaan yang panjang, menampar harga diriku setiap detiknya. Di sekitar kubikel, rekan-rekanku pura-pura sibuk. Ada yang menatap layar komputer, ada yang sok sibuk menulis. Tapi aku tahu, telinga mereka semua tadi ikut mendengar teriakan Pak Dimas yang mengoyak-oyak kehormatanku. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang menenangkan. Mungkin mereka takut. Mungkin juga mereka memang tidak peduli. Aku kembali duduk di kursiku yang berada di pojok ruangan, bersebelahan dengan lemari printer yang sering digunakan orang lain tapi tak pernah diperhatikan. Sama seperti aku, mungkin, seorang kontrak tanpa nama yang kapan saja bisa didepak tanpa alasan. Tanganku gemetar saat membuka laptop. Aku coba membuka dokumen kerja, berusaha kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Tapi mataku mulai memanas. Pandanganku kabur. Air mata menggenang, lalu jatuh begitu saja. Kupaksa menunduk agar tak terlihat. Namun rasa perih itu terlalu tajam. Bukan karena dimarahi, tapi karena dihina. Dihina seolah aku bukan manusia. Seolah aku tidak punya nilai. Seolah aku hanya debu di sudut kantor yang bisa disapu kapan saja. Aku tidak menangis karena lemah. Aku menangis karena selama ini aku sudah mencoba kuat. Setiap pagi aku bangun pukul 5, menumpang kereta penuh sesak, hanya untuk bisa sampai di kantor tepat waktu. Setiap malam aku pulang terlambat, hanya untuk menyelesaikan laporan yang kadang bukan tugasku. Dan semua itu, tak ada harganya di mata atasanku. Bahkan mungkin mereka tak pernah tahu aku hanya punya 1 sepatu kerja, yang solnya mulai terkelupas. Atau bahwa aku sering makan mie instan untuk menghemat ongkos. Naira. Sebuah suara pelan terdengar dari sebelah. Rika, teman satu timku, meletakkan segelas air putih di mejaku. Minum dulu. Jangan dipikirin. Pak Dimas emang gitu. Aku hanya tersenyum tipis. Rika memang satu dari sedikit orang yang masih punya hati di kantor ini. Tapi bahkan dia pun tak bisa berbuat banyak. Ia sudah bekerja tetap, dan ia tahu, membelaku berarti melawan arus. Nggak apa-apa, Rick. Aku udah biasa. Jawabku pelan. Padahal tidak. Aku tidak pernah terbiasa dihina. Tidak pernah terbiasa dianggap tidak layak. Tidak pernah terbiasa dianggap tidak akan jadi apa-apa. Hari itu berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku pulang dengan tubuh lelah dan hati yang koyak. Di kamar kos ukuran 3x3 meter dengan kipas angin rusak dan kasur tipis, aku terduduk di sudut. Gelap. Sunyi. Hanya suara kipas tua yang berderit yang menemani tangisku. Sambil memeluk lutut, aku menatap langit-langit dan bertanya dalam hati, apa aku memang tidak pantas bermimpi? Tapi kemudian, mataku tertuju pada satu benda, kalender lusuh yang masih menempel di dinding. Di sana ada tulisan tanganku sendiri, penuh semangat beberapa bulan lalu. Tujuan hidup, aku ingin sukses.
Aku ingin lepas dari ketergantungan. Aku ingin dihargai karena aku layak, bukan karena takut. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Kata-kata dari versi diriku yang lebih kuat. Dan perlahan, meski air mata masih menetes, aku mulai bicara pada diriku sendiri. Aku belum kalah. Aku hanya jatuh. Tapi aku bisa bangun. Dendamku memang belum bisa dilampiaskan hari itu. Tapi aku tahu, selama aku masih bernapas, aku punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Dan sejak malam itu, aku tidak lagi tidur dengan luka. Aku tidur dengan tekad. Hari itu, kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena AC yang terlalu kuat, melainkan karena atmosfer yang tiba-tiba berubah menjadi tegang. Pagi itu aku masuk lebih awal, dengan semangat yang kucoba bangkitkan dari sisa-sisa harga diriku yang masih tersisa. Aku sudah selesai dengan laporan mingguanku, sudah siap untuk evaluasi rutin pagi. Aku berharap setidaknya hari ini bisa berjalan tenang, tanpa teriakan, tanpa hinaan. Tapi ternyata aku salah. Jam menunjukkan pukul 9 saat Pak Dimas masuk ruangan rapat dengan wajah kusut dan napas yang tak teratur. Entah kenapa pagi itu ia lebih beringas dari biasanya. Beberapa orang yang berada di ruang rapat langsung merapat ke kursi mereka masing-masing, menjaga jarak aman dari amukan mendadak yang bisa meledak kapan saja. Ada laporan siapa ini? Bentaknya sambil menamparkan sebuah berkas ke meja. Aku mengenali kertas itu. Itu adalah laporanku. Laporan yang kubuat dengan data valid, analisis lengkap, dan solusi pemasaran baru yang sudah kususun berhari-hari. Itu dari saya, Pak. Kataku dengan suara hati-hati. Pak Dimas menoleh cepat. Matanya menyala. Seolah aku baru saja menumpahkan kopi panas ke jas mahalnya. Dari kamu? Ini. Kamu berani kasih sampah kayak gini ke saya? Semua orang terdiam. Wajahku langsung memucat. Aku tahu ini akan menjadi momen buruk. Tapi aku tidak menyangka seburuk ini. Analisismu lemah. Angkamu ngawur. Kamu kira saya bodoh. Ini bahkan gak layak dibaca sama OB. Dek, kalimat itu menyayat. Pak, semua data sudah saya validasi. Bahkan saya. Kamu ngeyel sekarang. Teriaknya. Tangannya menunjuk tajam ke wajahku. Keluar dari ruangan ini. Sekarang juga. Aku terpaku. Mataku panas. Tenggorokanku tercekat. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku gemetar. Semua orang hanya menunduk, pura-pura membaca dokumen, pura-pura tak mendengar. Bahkan Rika pun tak bisa menatapku. Kamu tuh bikin malu divisi ini. Lanjutnya. Gak becus kerja, gak bisa diajarin, dan sok merasa paling bisa. Kontrak kamu habis minggu ini, kan? Bagus, gak akan saya perpanjang. Anggap ini hari terakhirmu di sini. Keluar sebelum saya suruh satpam usir. Hatiku remuk. Sekuat apapun aku mencoba menahan. Air mataku tetap tumpah. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah tertunduk, membawa seluruh tumpukan kertas yang tak dianggap, dan harga diriku yang diremukan di depan semua orang. Aku mengemasi barang-barangku diam-diam. Tak ada yang membantu. Tak ada ucapan perpisahan. Tak ada pelukan atau senyuman. Hanya sunyi. Hanya kesepian. Di lift menuju lantai bawah, aku menatap bayanganku sendiri di pintu logam yang memantulkan wajah letihku. Aku diusir seperti sampah, gumamku lirih. Namun jauh di lubuk hati, rasa sakit itu justru membentuk sesuatu yang lebih kuat. Amarah. Dendam. Kamu pikir aku akan hancur, Pak Dimas? Kau baru saja menyalakan bara yang akan membakar segalanya. Akan ada hari di mana aku akan membuatmu jatuh. Kau akan tahu rasanya diinjak seperti yang kau lakukan padaku. Aku melangkah keluar dari gedung itu dengan kepala tertunduk. Tapi di dalam diriku, aku telah menegakkan dada. Hari itu bukanlah akhir. Hari itu adalah permulaan dari balas dendamku. Hari-hari setelah pengusiran itu menjadi lembaran paling gelap dalam hidupku. Seolah dunia benar-benar sedang ingin menenggelamkanku ke dasar yang paling dalam. Aku pulang ke kamar kos dengan membawa satu kardus kecil berisi barang-barangku dari kantor. Isinya tak seberapa,
1 mug pemberian Rika, sticky notes warna-warni yang mulai usang, dan beberapa kertas print yang tak sempat kubuang. Tapi beban yang kupanggul jauh lebih besar dari itu. Harga diriku, masa depanku, mimpiku yang hancur di tangan seorang atasan yang bahkan tak tahu namaku lengkap. Malam itu, hujan turun deras. Aku duduk bersandar di tembok kos yang lembab, menatap langit-langit kusam yang penuh bercak hitam. Di depanku, mie instan di mangkuk plastik sudah dingin. Tapi aku tak punya selera. Aku tak menangis. Tidak malam itu. Aku terlalu lelah untuk menangis. Tapi dadaku sesak. Terlalu penuh oleh rasa marah, kecewa, dan putus asa yang menumpuk tanpa pintu keluar. Besok aku bangun sebagai pengangguran. Tak punya gaji. Tak punya aktivitas. Tak punya tempat untuk kembali. Kuhitung sisa uang di dompetku, 2 lembar 50 ribuan dan beberapa receh logam. Sementara tanggal di kalender menunjukkan awal bulan. Tagihan kos akan datang sebentar lagi. Makan? Entah. Transportasi? Tak terpikirkan. Aku hanya bisa duduk diam, mencoba memahami kenyataan. Aku kembali ke titik nol. Ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari grup kantor. Selamat atas peluncuran produk baru kita. Terima kasih untuk semua yang telah terlibat. Aku tertawa miris. Produk yang dimaksud itu adalah hasil ideku. Aku yang menggali data. Aku yang membuat konsep pemasaran awal. Tapi tak ada namaku disebut. Tak ada ucapan terima kasih untukku. Aku hanya bagian dari masa lalu yang mereka buang diam-diam. Malam itu aku teringat pada almarhumah ibuku. Dulu, saat aku kecil dan kami hidup serba kekurangan, ibu pernah berkata, "Naira, kalau kamu jatuh, jangan langsung menangis. Dengar dulu tanah bicara apa. Mungkin dia sedang menyuruhmu bangkit dengan cara berbeda." Dan malam itu, akhirnya aku menangis. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu, setelah ini, aku harus lebih kuat. Di tengah air mata dan derai hujan, aku membuka laptop tuaku yang sudah mulai lemot. Kubuka lembar kerja kosong. Jari-jariku mulai bergerak. Aku mulai menulis, menyusun rencana, mencari informasi. Aku tak bisa bergantung pada perusahaan lagi. Tak bisa terus berharap pada atasan yang menindas. Aku harus berdiri sendiri. Aku harus membangun jalanku sendiri. Mulai malam itu, aku berjanji, aku akan membangun dari nol. Dan saat aku sampai di puncak, aku akan pastikan orang-orang seperti Pak Dimas tahu bahwa menghancurkan seseorang bukan akhir dari segalanya, tapi bisa jadi awal kehancuran mereka sendiri. Aku tidur larut malam itu, bukan karena sedih, tapi karena aku mulai membangun masa depanku dari titik nol. Titik yang kelak akan menjadi pijakan balas dendamku. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan yang tak terlihat siapapun. Tak ada jas rapi, tak ada lencana perusahaan, dan tak ada ruang kantor. Yang kupunya hanyalah kamar kos sempit, laptop tua yang kipasnya berderit, dan semangat baru yang tumbuh perlahan dari reruntuhan harga diriku. Aku memulai pagi bukan lagi dengan mengejar kereta, tapi dengan membuka laptop dan menelusuri peluang yang sebelumnya tak pernah kulirik. Aku mencari lowongan, bukan untuk melamar, tapi untuk belajar. Aku perhatikan posisi-posisi manajerial yang dulu terasa jauh dari jangkauan. Kualifikasi mereka, skill yang dibutuhkan, software yang mereka kuasai. Aku catat semuanya. Lalu aku daftar di berbagai platform belajar online gratis. Mulai dari analisis pasar digital, keuangan perusahaan, sampai manajemen strategi. Siang hingga malam, aku belajar. Kadang dengan mata perih karena keterlambatan tidur. Kadang dengan kepala sakit karena tak makan sejak pagi. Tapi aku terus paksa diriku. Bukan karena ambisi semata, tapi karena aku ingin membalas. Setiap kali aku merasa lelah, wajah Pak Dimas kembali muncul dalam bayanganku. Dengan suaranya yang kasar, telunjuknya yang menghina, dan senyumnya yang sombong saat menginjak harga diriku. Itu jadi bahan bakarku. Aku mulai menyusun rencana. Tapi bukan rencana biasa. Ini rencana panjang. Rencana yang tidak akan membalas dendam hari ini atau besok,
tapi akan menghancurkan dia di saat dia paling tinggi. Aku buat 3 tahap. Bangkit dari dasar, belajar, bangun reputasi, dan kumpulkan koneksi. Masuk ke dunia bisnis dan manajemen dari jalur independen. Menjadi lebih tinggi dari dia, dan menciptakan kekuatan yang bisa menghancurkan posisi serta nama baiknya secara sistematis. Aku tahu ini bukan kisah balas dendam yang bisa selesai dalam satu malam. Tidak ada jalan pintas. Tapi aku tidak butuh cepat. Aku hanya butuh pasti. Saat itu aku mulai membuka jasa freelance kecil-kecilan, membuat laporan keuangan UKM, bantu riset pasar online shop, bahkan membuat materi presentasi untuk perusahaan rintisan. Gajinya kecil, tapi satu persatu portofolioku bertambah. Salah satu klienku adalah seorang wanita pengusaha muda yang sedang membangun startup makanan sehat. Dari sana, aku belajar banyak. Ia memberiku kesempatan bukan karena aku pintar, tapi karena aku mau belajar dan tahan banting. Beberapa bulan kemudian, aku diajak bergabung secara penuh waktu. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai rekan. Posisi yang bahkan dulu tidak pernah kubayangkan. Aku suka cara kamu berpikir, katanya padaku. Kamu punya pola berpikir sistematis, dan itu langka. Aku ingin kamu jadi pengatur strategi di balik layar. Dan disitulah, langkah pertamaku dimulai. Dari kamar kos sempit, aku perlahan naik tangga kehidupan. Membangun jaringan, menaikkan nilai diri, dan memantapkan langkah menuju misi utama. Menghancurkan keangkuhan Pak Dimas. Satu persatu, potongan puzzle balas dendamku mulai terkumpul. Dan aku akan pastikan, ketika semuanya lengkap, dia tidak akan punya tempat untuk lari. 12 bulan telah berlalu sejak hari aku diusir dari kantor dengan hinaan paling kejam yang pernah kuterima. Dalam setahun itu, aku tak lagi menjadi Naira yang dulu. Aku bukan lagi perempuan yang menangis di kamar kos sempit karena dihina oleh atasannya. Aku kini adalah seseorang yang tengah membangun kerajaannya sendiri. Meski jalan yang kutempuh penuh kerikil dan duri, aku menolak berhenti. Awalnya aku hanya mengerjakan proyek kecil, membantu pemilik toko online menyusun laporan penjualan, memperbaiki katalog, atau membuat strategi pemasaran di media sosial. Semua itu kulakukan demi 2 hal, pengalaman dan jaringan. Aku mulai dikenal di komunitas bisnis kecil. Bukan sebagai mantan pegawai kontrak, tapi sebagai konsultan bisnis digital yang efisien, jujur, dan cepat tanggap. Dari sana, perlahan proyek semakin banyak berdatangan. Aku mulai punya klien dari luar kota, lalu luar negeri. Mulai dari UMKM sampai startup tahap awal. Aku menyewa coworking space kecil untuk menghindari keterbatasan kamar kos yang pengap. Di sana aku bertemu dengan banyak orang muda yang lapar akan perubahan, seperti diriku. Mereka tidak menilai dari alma mater atau jabatan masa lalu. Mereka menghargai kerja keras dan hasil. Salah satu dari mereka, Indra, seorang pemilik startup teknologi pertanian, melihat potensiku. Dia mengajakku bekerja sama dalam mengembangkan strategi pertumbuhan bisnisnya. Aku menyusun ulang struktur organisasi, membentuk tim pemasaran, dan menciptakan sistem pelaporan yang efisien. Dalam 3 bulan, bisnis Indra naik 2 kali lipat, dan dia memberiku saham kemitraan sebagai imbalan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan apa itu dihargai. Bukan karena aku punya gelar tinggi atau punya kenalan orang dalam, tapi karena aku memberi hasil. Di titik itu, aku mulai membuat brandku sendiri. Aku beri nama Naira Consulting, sebuah agensi kecil yang fokus pada pengembangan bisnis kecil dan menengah. Aku rekrut 2 orang freelancer sebagai asistenku. Klien-klien kecil mulai datang dengan sendirinya. Bahkan beberapa mantan rekan kerjaku yang dulu diam saja saat aku dihina, kini menghubungiku untuk minta bantuan. Lucu, bukan? Dan yang paling menarik, salah satu klien baru kami adalah anak perusahaan dari grup tempat Pak Dimas bekerja. Waktu itu aku tertawa pelan saat melihat email permintaan proposal dari mereka. Ternyata dunia memang berputar. Tapi aku tidak buru-buru. Aku tidak akan terburu-buru muncul di hadapan Dimas. Aku ingin dia melihat hasil kerjaku, mendengar nama perusahaanku,
dan merasakan ketidaknyamanan tanpa tahu bahwa orang di baliknya adalah perempuan yang pernah dia hinakan. Langkahku belum selesai. Aku baru sampai anak tangga pertama. Tapi aku sudah bisa melihat atap tempat dia berdiri. Dan sebentar lagi, aku akan melewatinya. Aku ingin dia tahu, orang yang dia tendang, kini sedang membangun jaring laba-laba yang perlahan akan mencekik kekuasaannya. Tak ada amarah di wajahku. Yang ada hanyalah rencana yang semakin rapi. Hari itu, ruang rapat kantor pusat PT Trijaya Mandiri kembali dipenuhi ketegangan. Beberapa kepala divisi dari anak perusahaan hadir secara daring melalui layar besar, membahas performa kuartal dan proyek inovasi digital yang akan mereka jalankan tahun ini. Di ujung meja duduk seseorang dengan wajah tegang. Pak Dimas. Ya, manajer yang dulu menginjak harga diriku tanpa belas kasihan. Wajahnya tampak sedikit tua. Kerutan mulai terlihat jelas di dahinya. Jabatan dan gaji mungkin masih ia genggam. Tapi dari cara dia menatap layar dan gelisah memainkan pulpen, aku tahu, dia sedang ditekan dari atas. Divisi pemasaran digital anak perusahaan kita, Andalas Retail, belum menunjukkan hasil. Kita butuh pihak ketiga yang bisa mengembangkan strategi menyeluruh. Ada rekomendasi? Tanya salah satu direktur. Pak Dimas mengangguk, lalu membuka laptopnya. Kami sudah menyeleksi 3 agensi. Ini salah satunya yang cukup menonjol, Naira Consulting. Timnya kecil tapi performa mereka di beberapa startup tahun lalu cukup luar biasa. Bahkan perusahaan agri-grow-tech yang naik 200% itu adalah salah satu klien mereka. Tangan Pak Dimas berhenti sejenak saat membaca presentasi digital yang ditampilkan di layar. Matanya terpaku pada nama pemilik dan founder agensi itu. CEO dan lead strategist, Naira Putri Ramadhani. Wajahnya langsung berubah. Sekilas tampak seperti seseorang yang baru saja melihat hantu dari masa lalunya. Ya, nama itu tak asing. Nama yang pernah ia bentak, ia usir, ia rendahkan di depan banyak orang. Namun sekarang, nama itu berdiri di depan matanya, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai CEO. Sementara itu, aku sendiri berada di ruangan kantor baruku. Ruang kecil minimalis, tapi nyaman dan penuh semangat. Saat email konfirmasi proyek dari Andalas Retail masuk, aku hanya menatapnya dengan senyum tenang. Aku tahu betul siapa yang duduk di belakang layar presentasi mereka. Aku tahu pria yang kini tanpa sadar meminta bantuanku adalah pria yang dulu membuangku seperti sampah. Tapi aku tidak ingin langsung memamerkan diri. Aku ingin bermain pelan. Aku ingin membiarkan namaku menggema di ruang-ruang yang dia huni, membuatnya gelisah dalam diam. Beberapa hari kemudian, timku datang ke kantor Andalas Retail untuk meeting awal. Aku tidak hadir secara langsung. Aku sengaja menahan kehadiranku. Aku ingin mereka menyimak hasil kerja dan strategi timku dulu. Aku ingin mereka menilai kualitasku, bukan karena dendam, tapi karena kompetensiku. Setelah 1 bulan, hasil pertama keluar. Performa digital Andalas Retail meningkat 65%, engagement media sosial melonjak, dan konversi penjualan mencapai target yang bahkan sebelumnya hanya mimpi. Tim mereka kagum. Dan saat laporan hasil itu sampai ke tangan Dimas, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia harus menerima kenyataan pahit. Perusahaan yang menyelamatkan target divisinya, dimiliki oleh orang yang pernah dia buang tanpa ampun. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen baruku. Jauh dari kamar kos pengap dulu. Aku menatap langit Jakarta yang penuh lampu gedung, sambil menggenggam secangkir teh hangat. Aku tidak perlu membalasnya dengan amarah. Karena sekarang aku tahu, balas dendam terbaik bukan dengan membentaknya balik, tapi dengan membuatnya tergantung padaku, pada kesuksesan yang dulu dia pikir tak akan pernah kumiliki. Dan ini baru permulaan. Aku belum selesai. Pagi itu udara terasa berbeda. Matahari memancar terang di balik jendela kantor kecilku, dan secangkir kopi hangat sudah mengepul di atas meja. Namun bukan itu yang membuat dadaku terasa berdegup lebih kencang dari biasanya. Sebuah email dengan logo PT Trijaya Mandiri baru saja masuk ke kotak masuk pribadiku. Isi email itu membuatku diam cukup lama. Dengan bahasa yang sopan dan nada penuh hormat, pihak perusahaan induk tempat aku dulu bekerja,
Tempat Pak Dimas dulu menjadi atasan arogan yang menghancurkan kepercayaan diriku, mengundangku sebagai pembicara tamu untuk acara tahunan perusahaan bertema Strategi Inovatif dan Kepemimpinan Masa Kini. Aku membaca nama-nama pembicara lain yang juga diundang. Sebagian dari mereka adalah tokoh-tokoh bisnis terkenal. Dan satu nama yang membuat senyumku mengembang pelan adalah nama terakhir dalam daftar moderator acara, Dimas Ardiansyah. Seketika, semua kenangan tentang teriakan, cemoohan, dan penghinaan yang pernah aku telan tanpa daya, kembali memenuhi kepalaku. Tapi aku tidak merasa marah, tidak juga merasa takut. Yang aku rasakan hanyalah satu hal, kemenangan. Setelah mempertimbangkan dengan tenang, aku membalas email itu dan menyatakan kesediaanku untuk hadir sebagai pembicara. Tapi aku sengaja meminta satu hal kecil yang sederhana, agar presentasiku diletakkan di sesi akhir hari pertama, setelah semua pembicara selesai. Aku ingin menutup hari itu dengan sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Hari acara tiba. Aku mengenakan setelan blazer putih gading dengan celana panjang high waist hitam. Riasanku natural tapi tajam. Sepatu hak sedang berwarna nude menambah kesan elegan tapi berwibawa. Begitu aku memasuki lobi kantor itu, kantor lama yang pernah menjadi saksi kehancuranku, beberapa orang mulai memperhatikanku. Beberapa dari mereka tampak familiar. Mungkin mantan rekan kerja, mungkin juga mantan atasan dari divisi lain. Namun kini mereka menatapku bukan sebagai staf kontrak biasa. Mereka menatapku dengan kagum dan penuh rasa penasaran. Acara dibuka dengan sambutan direksi. Satu persatu pembicara tampil, membawa materi dan ide-ide luar biasa. Aku menyimak semuanya dengan tenang sambil menyiapkan presentasiku. Dan akhirnya, tibalah giliranku. Aku melangkah naik ke atas panggung. Lampu sorot mengarah padaku. Ruangan yang tadinya ramai jadi hening. Bahkan Pak Dimas yang duduk di kursi barisan depan tampak membeku saat melihatku. Tatapan matanya berubah, tidak lagi angkuh, tapi bingung, kaget, dan penuh tanya. Aku memulai presentasiku dengan senyum ringan. Selamat sore, nama saya Naira Putri Ramadhani. Saya adalah founder dan CEO dari Naira Consulting, dan hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana kepemimpinan sejati tumbuh, bukan dari kekuasaan, tapi dari luka dan proses bangkit yang sesungguhnya. Aku menyampaikan materi dengan tenang, runut, dan jelas. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutku membahas masa laluku di kantor ini. Tapi aku tahu, setiap kalimatku menampar halus orang-orang yang dulu memandangku sebelah mata. Termasuk Pak Dimas. Di akhir sesi, aku menutup dengan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan diam. Dalam dunia kerja, kita punya dua pilihan, menjadi pemimpin yang mengangkat orang lain, atau menjadi pemimpin yang menjatuhkan. Tapi cepat atau lambat, yang menjatuhkan akan bertemu mereka yang bangkit, dan melihat mereka berdiri lebih tinggi. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Beberapa orang bahkan berdiri. Tapi yang paling aku perhatikan hanyalah satu orang, Dimas. Ia bertepuk tangan, tapi dengan wajah yang tak mampu menyembunyikan keterpukulannya. Baginya, aku bukan hanya kenangan dari masa lalu, aku adalah kenyataan yang kini berdiri tegak di hadapannya. Dan saat aku turun dari panggung, beberapa karyawan lama menghampiriku, menyalami, bahkan meminta kartu namaku. Salah satu dari mereka berbisik, "Aku dulu pernah dengar tentang cara Pak Dimas memperlakukanmu. Tapi kamu luar biasa." Aku hanya tersenyum. Hari itu aku pulang, bukan dengan kepala tertunduk seperti dulu, tapi dengan langkah mantap dan hati penuh kemenangan. Bukan karena aku sudah membalas dendam secara kasar, tapi karena aku membalas dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka yang pernah menghina. Dengan keberhasilanku. Beberapa hari setelah aku tampil sebagai pembicara di acara kantor itu, hidupku kembali pada ritme semula. Meeting dengan klien, memantau kinerja tim, menyusun strategi kampanye bisnis untuk 3 perusahaan baru yang kami tangani bulan ini. Semua terasa sibuk, menantang, dan memuaskan. Aku tidak lagi memikirkan Pak Dimas. Bagiku, pertemuan di acara itu sudah cukup menjadi penutup masa lalu. Namun takdir seolah belum selesai memainkan peranannya. Pagi itu,
Aku sedang duduk di ruang rapat kantor bersama timku saat sekretarisku mengetuk pintu dan berbisik. "Mbak Naira, ada tamu. Namanya Pak Dimas Ardiansyah. Dia ingin bertemu langsung dengan Mbak." Seketika ruangan itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Aku terdiam, menatap layar laptopku, lalu menutupnya perlahan. Bukan karena gugup, tapi karena aku tahu, momen yang selama ini tak pernah kubayangkan akhirnya datang juga. Aku keluar dari ruang rapat dan berjalan menuju ruang tamu kecil di bagian depan kantor. Di sana, duduklah seorang pria parubaya dengan jas abu-abu yang tampak mulai lusuh, wajah lelah, dan sorot mata yang tak searogan dulu. Ia berdiri cepat saat melihatku masuk. "Naira," ucapnya, pelan dan canggung. Aku hanya mengangguk kecil. "Silakan duduk, Pak." Aku duduk di hadapannya, tubuh tegak dan ekspresi tenang. Aku tidak tersenyum, tapi juga tidak menunjukkan amarah. Waktu telah membuatku terlalu dewasa untuk membuang energi pada emosi yang tidak berguna. Pak Dimas menarik napas dalam. Saya tahu ini mungkin canggung, tapi saya datang karena butuh bantuanmu." Aku menatapnya lurus, membiarkannya melanjutkan. "Divisi saya akan dibubarkan. Performa turun, tekanan dari atas makin besar. Dan satu-satunya harapan yang saya miliki sekarang adalah klien terakhir yang berhasil ditangani, yang proyeknya kamu pimpin." Ia tertawa hambar. "Ironis ya, dulu saya remehkan kamu, sekarang saya datang karena saya butuh kamu." Aku tak langsung menjawab. Kukaitkan jemariku di atas meja, tetap memandangnya dengan dingin. "Bantulah saya. Bantu saya agar divisi ini bisa diselamatkan. Minimal, supaya saya tidak dipecat." Ia tidak menangis, tapi suaranya serak dan nyaris putus. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sosok Dimas bukan sebagai pria sombong yang pernah menghancurkanku, tapi sebagai manusia yang sekarang menerima karma atas kesombongannya sendiri. Aku menunduk sebentar, lalu berkata, "Pak Dimas, saya bukan orang yang pendendam. Tapi saya juga bukan orang yang bisa pura-pura lupa. Dulu Bapak pernah menutup satu pintu untuk saya. Sekarang Bapak mengetuk pintu yang saya bangun sendiri. Dan saya ingin Bapak tahu, saya tidak akan membiarkan siapapun masuk, tanpa membayar harga pantas." Dia menelan ludah. "Harga itu apa, Naira?" Aku berdiri, menatapnya tegas. "Harga itu adalah pengakuan. Bukan pada saya saja, tapi pada semua orang yang pernah Bapak rendahkan. Saya akan bantu, tapi saya akan berdiri di atas proyek ini sebagai pemimpin utamanya. Semua keputusan saya yang pegang. Dan satu hal lagi." Aku mendekat padanya, menatap langsung ke matanya. "Saya ingin Bapak tahu, bahwa hari ini Bapak selamat bukan karena saya kasihan, tapi karena saya tahu, kekalahan yang paling pahit bagi orang sombong adalah saat hidupnya bergantung pada orang yang pernah dia hina." Dimas terdiam, tak menjawab, tapi aku tahu, ia mengerti. Dan saat ia keluar dari kantor kami dengan langkah pelan, aku tahu, permainan sudah berubah. Dunia sudah berputar. Dan kali ini, aku yang berdiri di tengahnya, bukan lagi sebagai pion yang diinjak, tapi sebagai ratu yang menentukan langkah. Angin sore berhembus pelan dari jendela besar ruang CEO kantorku yang kini berada di lantai tertinggi sebuah gedung modern di pusat kota. Beberapa tahun terakhir adalah perjalanan yang luar biasa. Naira Consulting bukan lagi sekadar perusahaan kecil, melainkan kini telah menjadi holding yang melebarkan sayapnya ke berbagai lini, digital marketing, keuangan, bahkan investasi properti. Dan dari sinilah semuanya bermula. Seorang rekan bisnis yang sudah lama bekerja sama denganku menghubungi pagi itu. "Naira, ada satu gedung kantor lama yang akan dilepas. Pemiliknya sedang krisis cash flow. Katanya gedung itu milik PT Trijaya Mandiri, yang dulu kamu pernah ceritakan." Aku terdiam sejenak. Gedung itu, gedung di mana aku dulu pernah diinjak harga dirinya, dimaki, dicemooh, dipecat tanpa belas kasihan. Gedung yang menyimpan luka paling tajam dalam hidupku. "Berapa nilai akuisisinya?" tanyaku tenang. Dia menyebut angka. Angka yang, kalau 5 tahun lalu ku dengar,
mungkin akan membuatku pingsan. Tapi hari ini aku hanya mengangguk sambil membuka aplikasi mobile banking dan menyetujui proses pembayaran awalnya. Semua berjalan sangat cepat, karena perusahaan kami memang sedang mencari lokasi kantor baru untuk ekspansi. 3 minggu kemudian, semua legalitas selesai. Aku resmi menjadi pemilik gedung itu. Gedung kantor pusat PT Trijaya Mandiri yang dulu begitu tinggi, megah, dan menjadi mimpi banyak orang, kini berdiri sebagai salah satu aset dalam portofolio perusahaanku. Aku tidak langsung memberitahu siapapun, tidak juga mengubah nama gedung atau menurunkan plang mereka. Aku biarkan semuanya tetap seperti semula, karena aku ingin menyaksikan sendiri ekspresi orang-orang itu ketika tahu siapa pemilik sebenarnya. Hari Senin itu, aku datang ke gedung itu tanpa pengumuman. Setelan jas hitam elegan membalut tubuhku, dan rambutku ditata rapi. Aku tidak datang sendiri. Aku membawa manajer hukum, tim pengelola properti, dan beberapa staf senior. Kami masuk melalui lobi utama yang dulu pernah kulintasi dengan kepala tertunduk, menahan air mata karena dipecat tanpa pesangon. Karyawan lama masih ada di sana. Beberapa satpam dan resepsionis bahkan tampak tertegun melihatku. Mungkin mereka mengenal wajahku, tapi ragu mempercayai apa yang dilihat. Seorang manajer gedung menghampiri dengan panik. "Permisi, Ibu, Anda kesini dalam rangka?" Aku menunjukkan surat resmi. "Mulai hari ini, gedung ini menjadi milik kami. Saya ingin inspeksi semua lantai, dan mengadakan pertemuan dengan manajemen gedung siang ini." Ia terlihat tergagap. Pemilik baru? Tapi, bukankah saya yang membelinya?" Jawabku tegas. "Dan mulai bulan depan, sebagian besar ruangan akan kami renovasi dan rebranding. Silakan beritahu semua divisi." Aku berjalan menaiki lift ke lantai tempat Pak Dimas biasa duduk, lantai eksekutif. Di sana, suasana begitu sunyi. Beberapa karyawan melihat ke arahku. Salah satunya bahkan membisikkan nama. "Itu, bukan dia ya? Yang dulu pernah kerja di sini? Yang dipecat Pak Dimas." Tak lama, Pak Dimas sendiri keluar dari ruangannya. Wajahnya memucat begitu melihatku berdiri di depan lift, dengan map bertuliskan, "Peralihan kepemilikan gedung," di tanganku. Dia berjalan mendekat. "Naira, kamu kesini?" Aku menatapnya dalam-dalam. "Saya tidak datang sebagai konsultan kali ini, Pak. Saya datang sebagai pemilik gedung ini." Dia tidak langsung bicara, hanya menunduk, lalu tertawa getir. "Jadi ini alasan kamu menolak perpanjangan kontrak proyek terakhir, ya?" Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan melewatinya, menuju ruang yang dulu menjadi tempat dia membentakku di depan banyak orang. Ruang itu kini akan berubah. Akan menjadi ruang negosiasi dan eksekusi dari perusahaan baruku. Dari tempat aku pernah dijatuhkan, akan lahir keputusan-keputusan besar yang menjadikan aku pemenang. Sebelum pergi, aku menoleh padanya dan berkata pelan, "Dulu Bapak pikir saya cuma pegawai kecil yang mudah dilupakan. Tapi hari ini, saya berdiri di atas lantai yang sama, bukan sebagai anak magang, tapi sebagai pemilik tempat ini." Pak Dimas terdiam. Mungkin dia ingin membalas. Mungkin ingin membela diri. Tapi tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Karena ia tahu, hari itu, ia kalah telak. Dan aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari kemenanganku. 3 bulan setelah akuisisi gedung lama itu, aku hampir lupa tentang Pak Dimas. Fokusku kembali terserap ke dalam proyek besar di luar negeri, ekspansi ke Asia Tenggara, dan kerja sama strategis dengan perusahaan teknologi Jepang. Hidupku berjalan cepat, dan masa lalu semakin tampak kecil dari puncak yang kini aku pijak. Hingga suatu malam, saat aku sedang menyelesaikan laporan bulanan, sebuah notifikasi muncul di layar ponselku. Sebuah pesan masuk ke akun LinkedIn pribadiku. Dari nama yang begitu familiar, Dimas Ardiansyah. Pesan itu hanya beberapa kalimat, tapi cukup membuatku diam cukup lama menatap layar. "Selamat malam, Naira. Saya tahu mungkin ini terdengar tidak pantas, tapi saat ini saya sedang dalam kondisi sulit.
Perusahaan saya resmi ditutup bulan lalu, dan saya kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Saya tahu Anda kini memimpin perusahaan yang sangat besar. Jika ada peluang untuk saya bergabung, posisi apapun, saya sangat menghargainya. Mohon pertimbangkan. Aku meletakkan ponsel, lalu menyandarkan tubuh ke kursi, memandang langit malam dari balik jendela kaca besar ruanganku. Dunia ini memang aneh. Orang yang dulu pernah menghancurkan semangatku, mencibir ketidakmampuanku, dan memecatku tanpa ampun, kini memohon kesempatan dari tangan yang dulu dia remehkan. Kupandangi layar ponsel itu lagi. Tersenyum kecil. Aku tidak marah, bahkan tidak merasa puas secara kejam. Justru ada bagian dari diriku yang merasa tenang, bahwa waktu akhirnya membalas semua yang pernah terjadi, dengan caranya yang anggun. Tapi aku tidak langsung membalas pesan itu. Esok paginya, aku memanggil tim HR-ku. Kukatakan pada mereka bahwa ada satu kandidat yang ingin aku pertimbangkan sendiri, seseorang dari masa laluku. Mereka tentu tidak tahu siapa. Aku hanya ingin melihat, apakah dia cukup berani untuk datang langsung? 2 hari kemudian, sekretarisku mengabari bahwa Pak Dimas mengisi formulir lamaran secara daring. Ia melamar sebagai senior advisor untuk tim pengembangan bisnis. CV-nya masih impresif. Pengalamannya tak bisa diremehkan. Tapi aku tahu, bukan itu yang jadi nilai utamanya hari ini. Nilainya justru terletak pada kerendahan hati yang ia tunjukkan setelah semua yang terjadi. Aku akhirnya meminta dia datang untuk wawancara langsung. Dia datang tepat waktu. Masih mengenakan jas, tapi tidak lagi sekaku dulu. Kini sorot matanya tampak lelah, dan cara bicaranya jauh lebih rendah hati dari yang pernah aku ingat. Saat masuk ke ruanganku, dia tampak ragu, tapi aku tetap berdiri menyambutnya, lalu mempersilakan duduk. Terima kasih sudah datang, Pak Dimas. Dia mengangguk pelan. Terima kasih karena masih bersedia menerima saya, Naira. Aku menatapnya tenang. Bapak tahu, kan? Ini bukan sekadar wawancara kerja biasa. Dia tersenyum miris. Saya tahu, dan saya datang bukan dengan harapan untuk mengubah masa lalu, tapi karena saya ingin memperbaiki diri, walau sudah terlambat. Aku membuka map berisi lamaran kerjanya, lalu menutupnya kembali. Kalau saya terima Bapak akan bekerja di bawah manajer muda saya. Usianya 28 tahun. Dan Bapak akan duduk di tim yang sebagian besar berisi orang-orang yang dulu tidak pernah Bapak anggap ada. Bisakah Bapak menerima itu? Ia menatapku, lalu mengangguk mantap. Saya datang untuk belajar, bukan untuk memimpin. Jawaban itu membuatku diam sejenak. Mungkin ini cara semesta menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu berbentuk balas dendam. Kadang, ia datang sebagai pelajaran. Dan kalaupun aku memberi dia kesempatan, bukan karena aku lemah, tapi karena aku telah cukup kuat untuk mengulurkan tangan, bahkan kepada mereka yang dulu mendorongku jatuh. Akhirnya, aku menandatangani surat penerimaan kerjanya, menyerahkannya padanya tanpa banyak bicara. Dan saat dia keluar dari ruanganku, aku hanya bisa menghembuskan napas panjang. Lega, karena hari itu, aku bukan hanya membuktikan bahwa aku bisa sukses, tapi juga bahwa aku bisa menang, tanpa harus menjadi seperti dia dulu. Aku menang, karena aku tetap manusia. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Naira Group baru saja membuka 3 divisi baru sekaligus. Divisi ekspor kreatif, inovasi digital, dan pengembangan AI untuk bisnis UKM. Pengumuman rekrutmen besar-besaran telah disebarkan seminggu sebelumnya, dan ratusan pelamar masuk setiap harinya. Aku menyerahkan proses seleksi ke tim HR dan manajer setiap divisi, tapi ada satu sesi wawancara khusus yang kubuka sendiri, sesi final untuk posisi manajerial dan senior, karena aku ingin mengenal langsung orang-orang yang kelak akan memegang kendali di struktur kepemimpinan. Jadwal hari itu penuh. Belasan kandidat akan diwawancarai langsung di lantai eksekutif. Aku sudah mempersiapkan diri seperti biasa, mengenakan setelan formal hitam dan putih dengan rambut disanggul rapi. Tapi aku sama sekali tidak menyangka, di antara nama-nama pelamar yang diajukan HR,
muncul beberapa nama yang membuatku terdiam cukup lama. Dita, Hars, Wina. Oh, nama-nama yang dulunya sangat akrab. Mereka adalah rekan-rekanku dulu, saat aku masih menjadi staf rendahan di perusahaan Pak Dimas. Dulu, mereka tidak jahat secara langsung, tapi mereka tidak pernah benar-benar membelaku juga. Bahkan saat aku dipermalukan, mereka hanya diam, sibuk dengan tugas mereka, atau bisik-bisik di pantry membicarakanku di belakang. Aku sempat ingin menolak mewawancarai mereka. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku tahu mereka akan merasa tidak nyaman bertemu denganku sekarang sebagai pihak yang menyeleksi mereka. Namun, setelah berpikir sejenak, aku membiarkan proses itu berjalan. Aku ingin tahu, seperti apa mereka sekarang. Wawancara pertama dilakukan dengan Haris. Dulu dia salah satu senior favorit Pak Dimas, orang yang paling cepat naik jabatan karena sikapnya yang pandai mengambil hati. Ia masuk dengan pakaian rapi, wajah sedikit kaget saat melihatku duduk sebagai pewawancara, tapi berusaha tetap tenang. "Halo, Haris," ucapku singkat sambil menatap berkasnya. "Halo, Naira, atau saya harus panggil Ibu Naira sekarang?" tanyanya dengan senyum kaku. "Tak perlu formal. Di sini, yang penting bukan gelar atau panggilan, tapi kontribusi." Haris tertawa pelan. "Ya, saya tahu itu dari berita. Perusahaan ini memang sedang naik daun." Aku tidak tersenyum. Tapi perusahaan ini juga tidak dibangun dari pujian. Dibangun dari perjuangan. "Saya ingin tahu, apa yang membuat kamu melamar ke sini, Haris?" Ia tampak gugup, mencari kata-kata. Lalu akhirnya menjawab, "Sejujurnya, karena saya ingin bekerja di tempat yang memberi kesempatan untuk berkembang. Di tempat di mana pemimpinnya paham arti kerja keras." Aku hanya mengangguk, mencatat sesuatu. Dan begitu wawancara selesai, aku tidak berkata apapun kecuali, "Terima kasih sudah datang. Kami akan kabari melalui email." Hari itu berlanjut dengan wawancara lainnya. Dita datang dengan wajah bersalah, nyaris tak berani menatap mataku. Riko bahkan sempat terdiam beberapa detik di depan pintu sebelum akhirnya memberanikan diri masuk. Satu hal yang kurasakan dari semuanya adalah kesamaan. Mereka semua datang dengan sikap yang berbeda dari dulu. Dulu mereka berdiri di atas, merasa lebih layak, lebih penting. Sekarang, mereka datang membawa kerendahan hati. Mungkin karena posisi mereka saat ini memang tidak sebaik dulu. Atau mungkin karena mereka tahu, roda kehidupan telah berputar terlalu jauh, dan kini mereka sedang berada di titik bawah. Aku tak menyimpan dendam, tapi aku juga tak memberikan mereka perlakuan istimewa. Proses seleksi tetap adil, berdasarkan kompetensi. Namun, yang membuatku tercengang adalah satu hal sederhana. Mereka semua mengakui kesalahan masa lalu mereka sebelum meninggalkan ruang wawancara. Dita berkata lirih sebelum pergi, "Aku minta maaf, Nai. Dulu aku diam waktu kamu dipermalukan. Aku cuma takut didepak juga. Tapi itu bukan alasan. Kamu layak jauh lebih baik, dan kamu membuktikannya." Wina, yang sempat jadi rekan timku dulu, bahkan menangis kecil. "Aku bangga kamu bisa sampai di titik ini. Kamu bukan cuma berhasil, tapi kamu juga tidak berubah jadi kejam. Itu hal yang tidak semua orang bisa lakukan." Dan saat aku duduk sendiri di ruanganku sore harinya, aku hanya bisa menarik napas panjang. Rasanya seperti menyaksikan akhir dari sebuah bab dalam hidupku. Bab di mana aku dulu dianggap kecil, tidak berharga, tidak mampu. Kini orang-orang yang dulu memandangku sebelah mata justru datang kepadaku, meminta kesempatan. Bukan untuk balas dendam aku berdiri di sini, tapi untuk membuktikan bahwa kebaikan, kerja keras, dan keteguhan hati selalu menang di akhir cerita. Bahwa mereka yang direndahkan, jika tidak menyerah, bisa naik lebih tinggi dari yang pernah menjatuhkannya. Dan yang terpenting, aku tidak perlu menginjak siapapun untuk berada di puncak. Aku hanya perlu berdiri tegak, dan membiarkan waktulah yang membalas semuanya dengan adil. Beberapa bulan setelah perusahaanku berhasil mengakuisisi 2 startup lokal dan 1 perusahaan asing,
aku mulai merasa ada ruang kosong dalam hatiku yang tak bisa diisi hanya dengan pencapaian bisnis atau keuntungan materi. Hidupku terasa stabil, sukses, dan penuh pengakuan. Tapi ada satu hal yang terus menghantui pikiranku, perempuan-perempuan seperti diriku dulu. Aku sering teringat saat-saat terendah dalam hidup. Saat harus pulang dengan mata sembab karena dihina di kantor. Saat tidak punya uang untuk sekadar makan siang yang layak. Saat merasa seperti bukan siapa-siapa. Hanya karena aku seorang perempuan biasa, dari keluarga biasa, yang tidak punya koneksi atau gelar luar negeri. Dari memori-memori itu, lahirlah sebuah tekad besar. Aku ingin membangun sesuatu yang lebih dari sekadar kantor, pabrik, atau usaha. Aku ingin membangun tempat yang bisa menjadi rumah kedua untuk perempuan-perempuan yang disingkirkan, diremehkan, atau tidak diberi ruang untuk tumbuh. Maka lahirlah gagasan mendirikan Sekolah Perempuan Mandiri Naira, sebuah lembaga non-formal yang menyediakan pelatihan gratis untuk perempuan dari latar belakang kurang mampu. Bukan hanya pelatihan keterampilan kerja seperti menjahit, memasak, atau membuat kerajinan, tapi juga pelatihan soft skill seperti kepemimpinan, pengelolaan keuangan, teknologi dasar, hingga public speaking. Tujuannya satu, membuat mereka berani berdiri di atas kaki sendiri. Tanah untuk bangunan pertamaku beli di pinggiran kota, tidak jauh dari rumah masa kecilku. Prosesnya cepat, karena aku sendiri turun tangan untuk merancang kurikulum, mencari mentor, bahkan mewawancarai tim pengajar. Aku tidak ingin ini sekadar proyek amal yang dilupakan media setelah liputan pertama. Aku ingin ini berjalan nyata dan berkelanjutan. Ketika sekolah itu resmi dibuka, tidak banyak orang yang tahu. Hanya sekitar 20 perempuan datang di angkatan pertama. Mereka adalah janda-janda muda, mantan TKW, perempuan korban kekerasan rumah tangga, bahkan remaja putri yang dikeluarkan dari sekolah karena hamil di luar nikah. Tapi dari mata mereka, aku melihat semangat yang dulu juga pernah kupendam diam-diam, keinginan untuk membuktikan diri. Hari-hari berlalu, program pelatihan berjalan. Mereka mulai mengembangkan produk UMKM mereka, membangun bisnis kecil, bahkan ada yang langsung diterima kerja di unit-unit usaha yang terafiliasi dengan perusahaanku. Aku bangga bukan main ketika 2 bulan kemudian, salah satu alumni pertama berhasil membuka warung makan sederhana dan mempekerjakan 2 perempuan lainnya dari angkatan berikutnya. Tanpa diduga, berita tentang sekolah ini menyebar luas. Awalnya dari akun media sosial pribadi salah satu peserta, lalu masuk ke forum-forum komunitas perempuan, hingga akhirnya diliput media lokal dan nasional. Wartawan mulai berdatangan. Acara TV menawariku wawancara. Beberapa jurnalis bahkan membuat artikel berjudul, "Dari pegawai dilecehkan, menjadi pendiri sekolah yang mengubah nasib kaum perempuan." Awalnya aku enggan tampil. Tapi setelah melihat betapa kisah ini memotivasi banyak orang, aku sadar, kisah ini bukan milikku seorang. Ini milik semua perempuan yang pernah dipatahkan, tapi menolak untuk mati dalam diam. Aku berdiri di atas panggung TEDx Jakarta saat itu, membawakan pidato berjudul, "Menolak mati sebelum bangkit." Di akhir pidato, seluruh audiens berdiri memberi tepuk tangan panjang. Beberapa bahkan menangis. Di luar auditorium, aku dihampiri ibu-ibu yang memelukku sambil berkata, "Aku baru berani mimpi lagi setelah lihat kamu." Dan saat malam tiba, aku duduk sendiri di depan sekolah itu. Tempat sederhana dengan papan kayu bertuliskan nama yang kuberi dari hatiku sendiri, Sekolah Perempuan Mandiri Naira. Aku tersenyum, menatap langit yang dulu sama saat aku menangis diam-diam. Tapi kini, air mataku bukan karena sedih, tapi karena syukur, bahwa semua luka, penghinaan, dan ketidakadilan yang pernah kualami, kini berubah menjadi bukti nyata bahwa perempuan bisa bangkit, bahkan lebih tinggi dari yang pernah merendahkannya. Hari itu seperti hari biasa, atau setidaknya aku mengira begitu. Pagi harinya aku memulai aktivitas seperti biasa di kantor pusat Naira Group. Rapat dengan tim internasional via Zoom, diskusi anggaran CSR untuk kuartal berikutnya, dan kemudian makan siang ringan di ruanganku. Tapi yang tak biasa adalah notifikasi WhatsApp dari adik lelakiku yang tinggal bersama ibu di kampung. "Kak, cepet buka TVRI Nasional. Kamu lagi diwawancara." Ibu nangis dari tadi. "Kak,
Tanganku langsung terdiam di atas keyboard. Aku mengambil ponsel dan membuka aplikasi televisi daring. Benar saja, di layar kulihat potongan klip dokumenter dari program nasional bertajuk Perempuan Hebat Indonesia, dan wajahku terpampang di sana. Suara narator membacakan kisah hidupku, dari masa kecil sederhana, perjuanganku bekerja sebagai karyawan biasa, dihina dan dilecehkan oleh atasan, hingga kini memimpin perusahaan sendiri dan membangun sekolah untuk perempuan tertindas. Gambar berganti pada sesi wawancara beberapa minggu lalu. Saat itu aku sempat diwawancarai untuk program dokumenter, tapi tidak menyangka akan ditayangkan secara nasional, apalagi di jam tayang utama. Yang membuatku tercekat adalah saat video menampilkan cuplikan murid-murid dari Sekolah Perempuan Mandiri Naira memberikan testimoni dengan mata berkaca-kaca. Sebelum kenal Bu Naira, saya hampir menyerah hidup. Dia bukan hanya kasih kami pelatihan, tapi juga harga diri. Dan di akhir tayangan, narator menyampaikan satu kabar yang membuat jantungku nyaris berhenti berdetak. Melalui program ini, Presiden Republik Indonesia menyampaikan penghargaan khusus untuk Naira Hairunisa sebagai sosok inspiratif dalam pemberdayaan perempuan. Ia akan diundang ke Istana Negara dalam peringatan Hari Kartini bulan depan. Aku tak bisa berkata-kata. Tanganku gemetar saat memegang ponsel. Aku menghubungi adikku, dan saat tersambung, yang pertama kali ku dengar adalah suara isak tangis ibu. Naira, Naira, nak. Ibu lihat kamu di TV. Ya Allah. Suara itu parau tapi penuh kebanggaan. Air mataku menetes begitu saja. Seumur hidupku, ibu tak pernah meminta apapun. Ia hanya ingin anak-anaknya bisa hidup lebih baik dari dirinya. Ia bekerja dari pagi sampai malam menjahit baju, mencuci untuk tetangga, bahkan menjual kue di pasar demi membiayai sekolahku dulu. Tak sekalipun ia mengeluh. Bahkan saat aku pernah ingin menyerah kuliah karena tidak sanggup bayar semesteran. Kini, dari rumah kecil yang belum sepenuhnya direnovasi, ibu menyaksikan anak perempuannya menjadi inspirasi bangsa. Dan aku tahu, itulah hadiah terindah dalam hidupku. Sebulan kemudian, aku benar-benar berdiri di halaman Istana Negara, mengenakan kebaya merah marun rancangan desainer lokal binaan sekolahku sendiri. Di sebelahku berdiri perempuan-perempuan hebat dari berbagai daerah, guru honorer, bidan di desa terpencil, dan aktivis perempuan. Saat giliran namaku dipanggil, langkahku terasa berat karena haru. Di hadapan presiden dan tamu-tamu penting, aku menerima piagam penghargaan dan buket bunga, lalu diberi waktu singkat untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Penghargaan ini bukan untuk saya sendiri, ucapku sambil menahan air mata. Ini untuk semua perempuan yang pernah dianggap lemah, yang pernah diremehkan, ditindas, dipatahkan, tapi memilih untuk bangkit. Kita bukan korban, kita adalah pejuang. Seluruh ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan bergemuruh memenuhi udara. Malam harinya, aku pulang ke rumah ibu. Tidak ke rumah muahku di Jakarta Selatan, tapi ke kampung tempat aku dibesarkan. Aku ingin memeluk perempuan pertama yang mempercayai mimpiku, bahkan saat aku sendiri tidak yakin bisa mencapainya. Saat pintu rumah terbuka, ibu langsung memelukku erat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menepuk-nepuk punggungku sambil berbisik pelan. Ibu bangga, Naira, ibu bangga. Dan malam itu, aku menangis dalam pelukan ibu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku tahu, semua luka, semua perjuangan, semua kehinaan yang pernah kutelan mentah-mentah dulu, kini berubah menjadi berkah yang bahkan tak pernah berani kubayangkan. Aku tidak pernah membalas mereka yang dulu merendahkanku dengan kebencian. Aku membalas mereka dengan keberhasilan. Dan yang terpenting, aku membalas semua cinta ibu, dengan membuat namanya ikut harum bersama namaku. Musim gugur di Seoul terasa menenangkan. Angin dingin yang lembut menyapu dedaunan kuning dan jingga yang berserakan di sepanjang jalan menuju Cooks Convention Center. Saat itu aku tengah berdiri di balik panggung besar, memegang catatan kecil berisi poin-poin pidato yang telah kusiapkan berhari-hari. Forum ini bukan forum biasa. Namanya Asia Women Leadership Summit, tempat berkumpulnya para perempuan pemimpin dari berbagai sektor, dari pemerintahan, bisnis, sosial, hingga teknologi.
Nama-nama besar dari Jepang, Singapura, India, dan negara lain sudah tercantum di kursi undangan, dan aku berdiri di antara mereka sebagai wakil dari Indonesia, mewakili suara perempuan mandiri dari negara berkembang yang berhasil membangun sesuatu dari nol. 3 bulan sebelumnya, tim penyelenggara menghubungiku. Mereka bilang mereka terinspirasi oleh kisahku, yang viral setelah ditayangkan di stasiun TV nasional dan diulas oleh beberapa media internasional. Aku ragu, bukan karena aku tidak siap, tapi karena aku tidak menyangka akan diundang ke panggung sekelas ini. Namun, hatiku mengingatkan, jika aku dulu berani bangkit dari kehinaan, maka tidak ada alasan untuk takut pada sorotan dunia. Dan saat aku membuka sesi pidatoku di hadapan ratusan peserta, aku bicara bukan sebagai CEO Naira Group. Aku bicara sebagai perempuan yang pernah dihina, diremehkan, dan dijadikan bahan tertawaan, tapi memilih untuk berdiri dan tidak menyerah. Ada satu hal yang saya pelajari dari hidup saya, ucapku lantang, bahwa yang membedakan kita dari kegagalan bukanlah kekuatan, bukan uang, bukan koneksi, tapi keberanian untuk tetap melangkah ketika semua orang mengatakan kita tak mampu. Suasana hening. Bahkan suara kamera nyaris tak terdengar. Aku lanjutkan, saya pernah dihina oleh atasan saya sendiri, dicaci karena berasal dari keluarga miskin, dipermalukan karena tak punya gelar tinggi. Tapi hari ini, saya tidak datang membawa dendam. Saya datang membawa bukti, bahwa kita, para perempuan, bisa memimpin tanpa harus menjadi keras. Kita bisa membangun tanpa harus menghancurkan. Saat aku turun dari podium, banyak peserta berdiri dan memberi tepuk tangan. Beberapa bahkan mengantre untuk sekadar berjabat tangan. Di tengah kerumunan itulah, aku melihat sosok yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku, Pak Dimas. Ia berdiri diam di antara para peserta. Tak lagi dengan jas mahal dan gaya sombong seperti dulu. Ia tampak lebih tua, lebih kurus, dan jauh lebih sederhana. Di dadanya tergantung ID card bertuliskan, Partisipan Entrepreneur Indonesia. Kami saling pandang. Aku sempat ingin menghindar. Tapi lalu, sesuatu dalam hatiku berkata, hadapilah. Aku melangkah mendekatinya. Naira, sapaannya pelan, nyaris berbisik. Bukan sapaan yang sombong atau penuh perintah, tapi penuh keraguan. Pak Dimas, jawabku, tenang. Ia menunduk sejenak. Saya tidak tahu kamu akan bicara di sini, tapi saya sudah lihat rekaman wawancaramu. Dan, saya mau minta maaf. Aku menatap matanya. Tak ada dendam. Hanya kejutan kecil yang anehnya tak menyakitkan. Mungkin karena aku sudah lama memaafkan, bahkan sebelum ia meminta. Saya tidak pernah menyangka kamu bisa sampai sejauh ini, lanjutnya. Kamu luar biasa, Naira. Aku tersenyum tipis. Dulu Bapak bilang saya tak akan jadi siapa-siapa. Tapi sekarang Bapak bisa melihat, tak perlu jadi siapa-siapa, cukup jadi diri sendiri dan tidak menyerah. Ia mengangguk pelan. Tak ada kata balasan. Hanya air mata tipis yang nyaris tak terlihat. Malam itu, saat aku kembali ke hotel, aku berdiri di balkon dan menatap langit Seoul yang berkilau dengan lampu gedung pencakar langit. Hati kecilku tenang. Aku tidak membalas Pak Dimas dengan kemarahan. Aku membalasnya dengan kenyataan. Kenyataan bahwa ia, yang dulu berdiri di atas, kini menjadi peserta di tempat aku berdiri sebagai pembicara. Aku tidak merayakan kejatuhannya. Aku hanya bersyukur atas perjalananku. Karena kadang, balasan terbaik bukanlah penghinaan, tapi keberhasilan yang tak bisa disangkal siapapun. Waktu benar-benar berputar dengan cara yang tidak pernah kuduga. Dulu aku hanyalah karyawan rendahan, yang bahkan namanya sering dilafalkan salah oleh atasanku. Kini, aku duduk di ruang kantor yang luas, dengan papan nama bertuliskan, Naira Hairunisa CEO of Founder, terpampang jelas di balik punggungku. Tapi tak ada yang lebih ironis dari hari ketika seorang tamu datang ke kantorku, mengetuk pintu sambil membawa proposal bisnis. Anak dari Pak Dimas, mantan atasan yang dulu menghina dan meremehkanku. Namanya Dito. Aku ingat betul ia masih remaja ketika aku bekerja di bawah ayahnya.
Dulu sering kutemui ia datang ke kantor dengan seragam sekolah, menyapa ramah setiap karyawan, bahkan aku yang saat itu hanya staf biasa. Kini ia duduk di depanku dengan wajah tegang dan mata penuh harap. "Terima kasih sudah mau meluangkan waktu, Bu Naira," katanya dengan nada sopan. Aku mengangguk. "Silakan, Dito. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang rencana bisnismu?" Ia menjelaskan tentang usaha rintisannya di bidang makanan sehat cepat saji. Konsepnya menarik. Produk lokal, kemasan ramah lingkungan, layanan cepat, dan harga terjangkau untuk anak muda urban. Tapi yang membuatku tersentuh bukan sekadar konsep bisnisnya, melainkan keberanian Dito datang sendiri, membawa proposal itu tanpa embel-embel nama besar ayahnya. "Terus terang, Bu, saya kesulitan dana," lanjutnya jujur. "Kami sempat pakai tabungan keluarga, tapi sejak Papa bangkrut, semuanya berubah. Saya tahu Papa pernah punya masalah dengan Ibu di masa lalu, dan saya bisa mengerti kalau Ibu menolak." Aku diam sejenak. Kata-kata Dito menggores masa lalu yang pernah perih, tapi juga membuatku sadar. Aku tak lagi hidup di masa lalu itu. Aku kini bukan korban yang harus membalas dendam. Aku adalah pemilik kendali atas cerita ini. "Aku tidak menolak," jawabku lembut. "Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, Dito. Ayahmu pernah membuatku merasa tidak berharga. Tapi bukan itu yang membuatku duduk di sini sekarang. Justru rasa itu yang membuatku berjuang lebih keras." Dito menunduk. "Saya minta maaf mewakili Papa." Aku menggeleng, tersenyum. "Kamu tak perlu mewakili siapa-siapa. Kamu adalah dirimu sendiri. Dan ide kamu bagus. Jika kamu bersedia dibimbing langsung oleh tim inkubator bisnis kami selama 3 bulan, aku akan berinvestasi." Mata Dito membelalak. "Serius, Bu?" "Serius. Tapi bukan karena aku ingin membalas siapapun. Aku ingin mendukung generasi baru yang punya semangat dan kemauan. Kamu layak mendapat kesempatan itu." Hari itu aku menandatangani perjanjian awal investasi. Nilainya memang tidak besar dibanding proyek-proyek yang biasa kami tangani, tapi maknanya luar biasa dalam. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Terima kasih, Naira. Kamu lebih besar dari semua kesombongan masa lalu saya. Dimas." Aku membaca pesan itu lama, lalu menghapusnya tanpa membalas. Bukan karena aku marah, tapi karena aku tahu, pengampunan tidak selalu harus dijelaskan panjang lebar. Kadang cukup dengan tindakan nyata, seperti memberi anak dari orang yang pernah merendahkan kita, kesempatan untuk berdiri dan berhasil. Dan dalam diam, aku bahagia. Karena aku tahu, kekuatan terbesar bukanlah ketika kita membalas hinaan dengan kemarahan, tapi ketika kita membalasnya dengan kemurahan hati yang tak terduga. Langit Jakarta mendung ketika aku berdiri di depan bangunan tua berlantai 5 yang pernah menjadi saksi luka terbesarku. Disinilah dulu aku bekerja sebagai staf biasa. Disinilah aku dihina di depan umum, dikatai bodoh dan tak berguna, dan hampir kehilangan harga diriku hanya karena aku tak berasal dari keluarga berada. Bangunan itu dulunya adalah kantor pusat perusahaan milik Pak Dimas. Perusahaan tempat aku pernah menghabiskan 3 tahun hidupku dengan penuh tekanan dan air mata. Tapi waktu telah membalikkan keadaan. 5 tahun lalu, perusahaan itu bangkrut karena salah kelola, utang membengkak, dan semua proyeknya gagal total. Tanah dan bangunannya dijual murah di lelang bank, dan aku, tanpa sengaja, menjadi pembelinya. Awalnya aku ragu, apa aku harus kembali ke tempat yang dulu menorehkan begitu banyak luka? Tapi setelah banyak merenung, aku sadar, tempat ini tidak harus selamanya menjadi monumen luka. Aku bisa mengubahnya menjadi monumen perubahan. Kini bangunan itu sudah kosong. Semua papan nama perusahaan lama sudah dilepas. Aku berdiri di sana bersama timku, dengan seragam Naira Group.